Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan pengajian kita di pagi hari ini. Dalam berdoa hendaklah memiliki waktu-waktu yang tertentu. Lalu kemudian dalam kondisi yang suci dan berwudu. Ini yang kita lihat, masalah etika-etika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita akan menghadap ke kiblat, meliringkan suara, merendahkan diri, ya, merendahkan diri dan merajuk dengan menurut keyakinan doa yang akan dikabulkan. Hendaknya ya kita melihat karena setiap kita berdoa ini selalu kita melakukan nilai-nilai yang memang tujuannya untuk berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita perlu agar supaya doa kita itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian hendaknya kita berdoa dimulai dengan menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menjauhi segala perbuatan yang negatif. Ini yang kalau kita melihat ya. Karena kenapa? Keistimewaan bersalawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan wajah nampak berseri-seri, berseri-seri wajahnya itu. Lalu beliau berkata, tadi malaikat Jibril menemuiku dan berkata, tidaklah engkau senang wahai Muhammad ketika salah seorang dari umatku ya bersalawat kepadaku, aku pun juga akan bersalawat untuk 10 kali. Coba kalau kita lihat itu ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita melihat siapa yang bersalawat kepadaku melalui kitab-kitab yang menulis salawat dalam kitab, maka para malaikat akan terus harus bersalawat dan meminta ampun untuknya. Kalau lihat bersalawat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Coba lihat saja itu. Sebelum para malaikat itu bersalawat, Allah dulu yang bersalawat. Oh, kita lihat salawat itu sangat tinggi nilai-nilainya. Ya. Lalu kemudian para malaikat akan terus bersalawat dan meminta ampun. Dia meminta ampun untuknya. Ini etikanya orang, para malaikat saja bersalawat. Dalam hadis ini beliau bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku, maka para malaikat akan bersalawat untuknya, dan di mana
jumlah salawat para malaikat itu. Ini salawatnya sangat tinggi, ya. Ya tergantung pada sisi hamba, apakah ia mengurangi ataupun memperbanyak bersalawat kepadaku. Karena keistimewaannya itu beristighfar juga. Lalu kemudian kita bersalawat, kita beristighfar. Lalu kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kalau kita melihat di dalam surat Al-Imran ayat 135, Allah berfirman, dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menzolimi diri, ya, segera mengingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa, dan siapa lagi yang mendapatkan ampunan dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak akan menerus perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Ini kalau kita melihat, karena nilai-nilai akhlak Rasulullah sangat terpuji. Ini yang kita harus besarkan salawatnya beliau, ya kan? Nah, karena beliau ini bukan cuma bersalawat saja, tapi juga kita ini banyak beristighfar, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beristighfar dan benar-benar menyesal atas perbuatannya dalam maksiat, ya, bukan termasuk orang yang berada dalam kubangan dosa meskipun sebelumnya, ya, dalam sehari dan dia berbuat dosa sebanyak 70 kali. Ini yang kalau kita melihat, ya namanya manusia juga, kita tidak luput daripada kesalahan, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat dosa dan mengetahuinya bahwa Allah mengawasinya, maka Allah akan mengampuninya meskipun dia sendiri memohon ampun kepadanya. Kita ini juga hamba Allah kan. Kalau kita ingin bertobat, lalu kemudian kita benar-benar kita buang masa-masa yang lalu kemudian ada motivasi supaya kita itu bisa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ini sebesar apapun dosa kamu, Allah lebih besar ampunannya. Ya, tetapi kalau mau memang sadar atau tidak ingin bertobat, harus dari awal kita ingin agar supaya tidak terulang lagi masa-masa yang lalu. Kita buanglah semua itu. Karena manusia ini yang tidak semua punya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tinggal dirinya aja. Apakah dia mau ingin bertobat? Apakah dia belum ingin mau bertobat? Ya kan? Karena kenapa? Kalau sudah napas sudah di tenggorokan, Allah tidak akan mengampuni semua itu. Jadi kita harus. Karena tidak selamanya kita hidup di muka bumi ini. Karena kita semua ini perantau di muka bumi Allah ini. Perantau. Kalau perantau pasti pulang. Pasti pulang. Nah, makanya kalau memang ingin benar-benar kita melakukan taubat, karena banyak orang yang mengatakan taubat, tapi itu dari mulutnya, tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya.
Kalau memang kita merasa, karena manusia kita ini kan, jangan kita menganggap diri kita ini bahwa nilai-nilai agama kita sudah banyak atau kita pernah berbuat banyak. Jangan. Kita enggak perlu. Itu cuma urusan Allah yang mengetahui segala-galanya. Yang jelasnya kalau ingin bertobat betul-betul, ya taubatan nasuha. Ya. Kita perbaiki semua kesalahan-kesalahan kita. Kita bermunajat. Begitu tengah malam kita melaksanakan tahajud. Ya. Lalu kemudian kita tambah dengan sunnahnya. Lalu kemudian kita banyak bersikir, kita banyak istighfar kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Ya. Tidak ada lagi daya kekuatan. Wa minal laili fatahajja bihi, bangunlah kau dengan melaksanakan salat tahajud. Ini yang kita utamakan, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan maha suci engkau, aku telah menzolimi diriku, berbuat dosa, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada dapat mengampuni dosa selain. Akan dosa-dosa diam penuhi meskipun banyak seperti langkah semut. Lalu kita ingin bertobat, kita bermunajat, kita mengakui semua kesalahan kita. Ya, jangan sampai istilahnya banyak orang pepatah tobat sambal, ya. Ya, tapi kalau bersungguh-sungguh kita bertobat kepada Allah dan kita semua ingin tidak mau akan berbuat lagi, makanya perlu kita harus memberikan suatu nilai-nilai yang terbaik buat diri kita dan buat orang lain. Ya, benar-benar kita tidak mau melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena kalau kita melihat sekarang ini, begitu banyak masalah-masalah, begitu banyak ujian, begitu banyak tantangan, rintangan yang diberikan Allah kepada kita. Karena kenapa? Ya, begitu banyak, coba lihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sekarang ini, di mana orang sudah tidak punya lagi hati nurani, membuang anak bayinya. Lalu kemudian perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, ya kan? Gunung meletus, air tumpah ke darat, gempa bumi bertubi-tubi, ya kan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah dan sayangilah semua penduduk di muka bumi ini, termasuk binatang-binatang yang melata semut, maka akan mengasihi dan menyayangi semua penghuni langit. Ini dalam arti disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalu kemudian, karena kenapa selalu kejadian-kejadian? Karena kita tidak sadar menyadari hal itu. Bagaimana Allah tidak murka kalau terlalu banyak maksiat yang saya katakan tadi di mana-mana. Coba kita lihat sekarang ini, ya. Saya kira semua masyarakat kita itu melihat rakyat kita ini, coba. Untuk itu yang saya katakan tadi, mari kita tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Karena kalau terlalu banyak maksiat, terlalu banyak yang terjadi
Oh, yang sekarang saya katakan tadi itu di mana-mana. Saya ulangi lagi tadi, kenapa tidak Allah tidak murka? Bayi sudah dibuat tempat sampah. Coba lihat. Orang dibunuh di mana-mana cuma persoalan sedikit. Ada cuma persoalan rokok sebatang, orang dibunuh. Ya kan? Di mana mabuk. Semuanya itu. Ditambah dengan para pejabat kita yang korupsi. Bagaimana tidak mau murka ini? Allah marah. Makanya yang saya katakan tadi, Allah berfirman, Syaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyasikahum badal lazi amilu la'allahum yarji'un. Coba kita lihat itu. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibatnya, perbuatan mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kita lihat, kita harus sadar sebenar-benarnya. Ya. Jangan kita melihat bahwa masih kita sehat. Enggak. Karena semua tantangan yang diberikan oleh Allah kita ini ujian semua. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Apalagi? Semuanya. Mumpung kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur. Tapi kalau kita diberikan Allah panjang umur, lantas kita cuma berbuat maksiat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesempatan kita berbuat baik, kesempatan kita membantu orang lain. Ya. Yang jelasnya jangan sampai ada berburuk sangka terhadap orang. Jangan kita anggap orang itu diremehkan. Jangan kita melakukan bahwa itu si A jelek, si B jelek, ya kan? Jangan. Karena belum tentu mereka jelek di hadapan Allah. Kata kita jelek, kata Allah belum tentu itu jelek. Makanya kita harus saling menghargai orang, apapun bentuknya. Kalau ada kesalahan sedikit seseorang, lalu kemudian mungkin dia tidak sadar atau apa, kita maafkan kalau dia memang punya salah. Ya kan? Perlu ada kesadaran di situ. Kita tanamkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Tanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berburuk sangka terhadap orang. Kalau kita berburuk sangka kepada orang, coba kalau kita lihat, apalagi sifat-sifat iri, dengki terhadap orang. Jangan. Sangat besar dosanya kalau orang selalu berburuk sangka. Dan hati tidak pernah tenang. Ya. Hati ini, kata Imam Al-Ghazali, bagaikan cermin. Bersih. Bersihkan hati kita itu. Jangan sampai kotor. Kalau kotor itu agak susah dibersihkan. Jadi hati itu bagaikan cermin. Jangan dikotori. Kalau ada sesuatu orang memberitahukan kepada kita begini-begini, kita koreksi dulu, kita simpan baik-baik. Terus si B lagi menyampaikan ada begini-begini, kita kumpul dulu. Mendingan kita diam. Kata Rasulullah, lebih bagus diam daripada kita bicara. Kalau kita benar yang diberitahu dengan orang, lalu kemudian tidak benar, apakah kita tidak memiliki dosa? Karena kenapa? Ya,
Kadang-kadang orang-orang nilai-nilai iman kita ini semakin tinggi status sosial atau tidak, semakin tinggi nilai-nilai iman kita, semakin tinggi juga ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin juga begitu menyampaikan sewaktu saya ceramah di salah satu kota dengan di kampung. Saya beritahu, saya ingatkan mereka, ya, kebetulan tempat daerah kecil itu di daerah Sulawesi itu kira-kira naik dari provinsi itu ke kabupaten itu kurang lebih 13 jam naik speed lagi. Saya ya kira-kira kurang lebih 5 jam lah, ya, cukup waktu yang lama. Karena mereka di daerah-daerah terpencil itu saya melihat sendiri, ya namanya di kampung, saya selalu memberitahukan kepada ibu-ibunya, diajarlah itu anak-anak dengan nilai-nilai agama, ya kan, diajar untuk mengaji, dididik dengan nilai agama. Saya menyampaikan seperti itu kepada orang tuanya, karena kasihan mereka daerah terpencil gitu, ya kan. Lalu kemudian ada salah satu tempat pesantren di sana itu, ya tidak cukup banyak, bolehnya kira-kira cuma berapa, 15 apa 20. Benar-benar prihatin. Mereka butuh Al-Quran, mereka semua pesan kepada saya, tapi alhamdulillah semua ini sudah tercapai. Karena mungkin niat kita. Karena kenapa? Siapa lagi kalau bukan kita-kita ini yang bisa memberikan satu bantuan. Makanya kalau kita diberikan rezeki, kita belanjakan, lalu kemudian kita berikan kepada mereka, ya insya Allah akan bertambah. Karena belum pernah ada sejarah orang bangkrut karena rajin sedekah. Saja belum ada sejarah. Makanya kita harus memberikan suatu motivasi terhadap mereka. Dan saya beritahu mereka, insya Allah saya akan kembali lagi ke sini, saya akan berikan sebuah Al-Quran kepada mereka, karena memang sangat membutuhkan daerah terpencil itu. Itu yang selalu saya ingatkan, bahwa mari kita tingkatkan dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya ingatkan. Lalu kemudian saya melihat juga satu masalah, bahwa sangat prihatin. Kenapa saya katakan sangat prihatin? Kalau saya melihat para teman kita ini, para ustadz ini tentang masalah Wahabi. Ini Wahabi ini semua kita dianggap ini ustadz bid'ah. Mungkin saya juga pakai baju ini atau ceramah ini jadi bid'ah juga mungkin ini, ya. Dan itu saya berulang kali katakan, kalau memang semua itu dibidahkan kepada kita ini, coba dipelajari, ya, dibuka. Masalah banyak hadis, banyak dalil-dalilnya, dibuka dengan baik. Tapi kami ini ustadz di mana kita ceramah ini selalu kita dianggap bid'ah. Saya mau tanya juga itu, kalau dia ceramah sendiri, ya apa sih namanya, saya nggak ngerti itu,
yang hitam jejaknya itu saya belum tahu itu siapa sih. Wah, siapa ya siapa, saya nggak ngerti itu. Memberikan satu selalu keputusan. Semua kita dibidahkan. Ya. Ini topi bid'ah juga ya. Sekarang dia ceramah di hadapan kamera. Saya mau bertanya ke dia. Kalau saya katakan ke dia bahwa itu bid'ah, mungkin dia marah. Kalau saya melaksanakan sesuatu, saya mau adakan maulid, saya mau adakan saya mau adakan kunut, segala macam, jangan kita dianggap bid'ah semua itu. Semua kita ini sudah dibidahkan. Ya. Apa aja kita lakukan. Coba itu. Jangan selalu membuat satu masalah. Harus jelas. Makanya Anda itu jangan kita dianggap. Kita ceramah begini dianggap bid'ah. Kan sampai kita makan juga bid'ah juga mungkin itu. Ya. Saya jadi prihatin juga. Tapi satu saat saya akan memberikan statement yang bagus. Supaya kita perjelaskan semua itu. Jangan selalu membuat suatu masalah. Jangan sampai kita umat Islam ini terpecah belah karena Anda punya statement yang tidak bisa diterima. Kita ceramah bid'ah. Saya duduk bid'ah. Pakai topi kopiah ini bid'ah juga. Saya jadi prihatin itu melihat mereka itu. Ajarannya itu. Semua dianggap semua bid'ah. Beduk juga bid'ah. Lagi. Semua bid'ah. Kurban kita dianggap bid'ah. Saya punya mau itu coba jangan mengutarakan seperti itu. Jangan kalian ini mau pecah belahkan kita ini umat Islam. Karena kenapa? Semuanya kau anggap kita ini bid'ah. Ustadz semua kau anggap bid'ah. Ceramah kau anggap bid'ah. Ya. Banyak itu. Kan jangan salah kalau ustadz-ustadz kita ini para marah semua. Karena kenapa? Gak pernah ada baiknya. Ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita dianggap bid'ah. Ustadz juga bid'ah. Saya jadi bingung. Gak tahu. Nanti mungkin saya akan memberikan penjelasan yang ini. Karena selama ini saya juga belum pernah memberikan satu statement yang bagus supaya dia harus mengerti. Ya kalau dia juga pertahankan kadang-kadang ini itu. Buka ini, buka itu. Ya mudah-mudahanlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah, sehingga kita tetap melaksanakan pengajian di pagi hari ini, dan kita terus menerus mulai pagi sampai sore, kita sampai maghrib lagi kita laksanakan. Ya, tinggal pindah-pindah masjid. Kan ada tempat hari apa masjid ini, hari apa masjid ini, hari apa masjid ini. Jadi kita susun semua jadwal-jadwal kita supaya terarah semua ini. Demikianlah penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.